Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Sudah siap buat belajar fisika hari ini? Silahkan disiapkan dulu buku dan LKS-nya. Hari ini kita mau belajar tentang apa sih? Kita akan belajar tentang vektor. Nah, next. Nah, siapa di antara kalian yang suka lari? Eits, ini bukan lari dari masalah kehidupan loh ya, tapi olahraga lari, jogging gitu misalnya. Kalian tahu nggak sih kalau jogging itu banyak manfaatnya? Mulai dari meningkatkan kekebalan tubuh, fisik menjadi lebih fit dan segar, sampai menghilangkan stres. Wah, boleh juga tuh. Hitung-hitung menghilangkan penat sebelum banyaknya tugas di sekolah atau menyegarkan pikiran sebelum menghadapi ujian. Nah, setiap lari biasanya kita akan memiliki rute yang akan dilewati. Misalnya nih, kalian mulai lari, startnya dari rumah, lalu melewati musola, melewati lapangan, melewati taman, dan akhirnya kembali lagi ke rumah. Nah, kira-kira kalian bisa nggak sih menghitung berapa jarak yang kalian tempuh dari rumah sampai kembali ke rumah lagi? Wah, kalau itu caranya mudah ya. Kita hanya tinggal menjumlahkan jarak dari rumah ke musola, jarak dari musola ke lapangan, jarak dari lapangan ke taman, lalu jarak taman sampai ke rumah. Simple ya. Tapi bagaimana dengan perpindahan yang kalian lakukan? Masih ingat ya kalau perpindahan itu termasuk besaran vektor. Perpindahan ditentukan oleh kedudukan awal dan kedudukan akhir, serta dapat bertanda positif maupun negatif tergantung pada arah perpindahannya. Nah, rute yang kalian tempuh tadi bisa dianalogikan sebagai vektor. Masih ingat ya materi tentang besaran skalar dan besaran vektor? Besaran skalar yaitu besaran fisika yang hanya mempunyai nilai saja. Sedangkan besaran vektor yakni besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah. Contoh dari besaran skalar itu bisa berupa waktu, suhu, volume, laju, energi gitu. Nah, besaran skalar ini juga tidak tergantung pada sistem koordinat. Nah, untuk besaran vektor sendiri, contohnya itu bisa berupa kecepatan, percepatan, gaya, seperti itu. Nah, kebalikan dari besaran skalar, besaran vektor ini bisa tergantung sistem koordinat. Nah, dari tadi ngomongin tentang besaran vektor. Jadi vektor itu apa sih? Sebuah vektor itu bisa digambarkan sebagai sebuah ruas garis berarah yang mempunyai titik tangkap atau titik pangkal sebagai tempat permulaan vektor itu bekerja. Besaran-besaran fisika berupa vektor biasanya akan digambarkan dengan bentuk panah seperti gambar yang ada di slide ini. Digambarkan dengan bentuk panah di mana arah itu menunjukkan arah vektor, arah panahnya maksudnya itu menunjukkan arah vektor, dan besar vektornya itu diwakili dengan panjang panahnya. Sehingga garis yang melalui vektor tersebut bisa dinamakan dengan garis kerja. Dari definisi yang tadi, maka vektor bisa digambarkan dengan
gambar panah atau gambar garis. Misalnya sebuah vektor PQ, di mana titik P itu merupakan titik pangkal vektor dan titik Q itu merupakan titik ujung vektor. Tanda panahnya itu merupakan arah vektornya. Panjang PQ atau di mutlak, PQ di mutlak itu merupakan besarnya panjang vektor. Nah, untuk menyatakan besaran vektor, maka harus menggunakan nilai atau angka dan disebutkan arahnya juga. Nah, menuliskan besaran vektor ini bisa digunakan simbol berupa huruf tegak yang dicetak tebal. Seperti yang gambar pertama, ini huruf A, huruf yang dicetak tebal. Yang kedua, huruf di mana bagian atasnya itu diberi panah. Ini enggak terlihat ya. Yang nomor 2 itu seharusnya ada tanda panahnya di atas huruf A-nya. Nah, untuk besar vektor sendiri dinyatakan dengan huruf miring A tapi dicetak miring, dan juga tanda mutlak, yaitu 2 garis tegak pada kedua notasi vektor. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, notasi vektor yang digunakan akan dicetak tebal. Nah, sebuah catatan bahwa 2 vektor itu dikatakan sama jika arah dan besarnya itu sama. Akan tetapi 2 vektor dikatakan tidak sama jika ada 3 kondisi. Yang pertama itu besarnya sama tetapi arahnya berbeda. Yang kedua itu besarnya tidak sama tetapi arahnya itu sama. Nah, yang ketiga baik besar maupun arahnya itu berbeda. Nah, salah satu contoh vektor itu di gambar ini, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 100 km per jam ke arah barat. Peristiwa tersebut merupakan salah satu bentuk penggunaan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi vektor yang digunakan mempunyai besar 100 km per jam dan arahnya itu melaju ke arah barat. Nah, selanjutnya menggambar vektor dalam bidang datar. Vektor dimensi 2 atau vektor 2 dimensi adalah vektor yang mempunyai 2 unsur, yaitu unsur vertikal, sumbu Y, dan horizontal, sumbu X. Vektor pada bidang datar ditandai dengan sumbu X dan sumbu Y yang saling berpotongan di titik pusat O, yaitu pada koordinat 0,0. Secara analitis, vektor dimensi 2 dapat disajikan menurut unsur-unsurnya, yaitu vektor A sama dengan X, Y, bisa atas bawah maupun bentuknya itu samping kanan kiri seperti itu. Nah, dengan X adalah unsur mendatar, sehingga apabila nilai X itu lebih besar daripada 0, yang berarti nilai X itu positif, maka X mempunyai arah ke kanan. Sedangkan apabila X itu lebih kecil dari 0, maka nilai X itu negatif, maka X itu arahnya ke kiri. Dan untuk Y, itu adalah unsur vertikalnya yang naik ke atas. Apabila Y itu lebih besar daripada 0, maka nilai Y kan positif, maka arahnya ke atas. Dan jika Y itu lebih kecil dari 0, di mana Y itu berarti nilainya negatif, maka arahnya ke bawah. Nah, seperti gambar ini, untuk contohnya itu vektor A. Vektor A ini garis yang sini yang bawah, kiri bawah. Vektor A ini pada koordinat
3,2. X-nya itu 3, Y-nya itu 2. Untuk vektor B itu berada di koordinat 3, minus 3. Sumbu X-nya itu 3 dan sumbu Y-nya itu minus 3 karena arahnya ke bawah. Untuk yang vektor C, ini nilainya sumbu X-nya ini minus 3 karena berlawanan dengan sumbu X, dan sumbu Y-nya ini 0 karena dia tidak menempati atau tidak memiliki besar di sumbu Y. Untuk vektor D itu minus 5, minus 2 karena arahnya berlawanan dengan sumbu X maupun sumbu Y, jadi nilainya negatif semua. Dan vektor E itu 0,7 karena arahnya ke atas dan tidak memiliki sumbu X. Nah, untuk vektor 2 dimensi, penulisan matematis P dalam komponen-komponennya itu yang pertama itu vektor P sama dengan PX ditambah PY, di mana PX dan PY itu menunjukkan harga vektor pada masing-masing komponen sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, vektor P itu dituliskan sama dengan PX I tudung ditambah PY J tudung. I tudung dan J tudung menunjukkan vektor satuan pada masing-masing komponen sumbu X dan sumbu Y. Vektor satuan adalah vektor yang besar atau harganya satu satuan. Yang kedua, vektor satuan adalah vektor ruang yang diuraikan ke sumbu X I tudung, sumbu Y J tudung, sumbu Z K tudung, yaitu itu merupakan vektor 3 dimensi. Yang ketiga itu nilai atau besar dari vektor satuan itu mutlak I sama dengan mutlak J sama dengan mutlak K sama dengan 1. Selanjutnya untuk panjang vektor P sama dengan akar dari PX kuadrat ditambah PY kuadrat ditambah PZ kuadrat. Mohon maaf, itu ada kesalahan penulisan, maksudnya PZ kuadrat ya. Sekian dan terima kasih.